Oke, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, sebelumnya baru tanya dulu, ada berapa macam operasi hitung? Apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan ya, dilambangkan dengan tanda plus. Yang kedua adalah pengurangan, tanda kurang atau min. Kemudian yang ketiga adalah perkalian. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah pembagian. Nah, untuk selanjutnya, karena ini operasi hitung bilangan bulat, maka nanti angka yang digunakan itu ya bilangan bulat, tidak pakai koma, tidak pakai pecahan ya, tapi bilangan yang bulat seperti 1, 2, negatif 5, negatif 10, 11 dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari dulu yang penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian nanti kita pelajari setelah kita menguasai yang penjumlahan dan pengurangan. Oke, untuk yang penjumlahan ya, kita tahu bilangan bulat itu kan ada beberapa jenis ya, ada 6 jenis malahan. Nah, di sini kita mencoba untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat ya. Ada yang bilangan bulat positif seperti ini. Nah, nanti ada pula yang bilangan bulat negatif, dimana di depannya ini ada tanda negatif. Nah, kalau seperti ini kan bilangan bulat positif semua. Nah, kalau soal seperti ini kan, ini dari kelas 1 pasti kalian sudah bisa ya kan, 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Nah, kalau ini sih mudah ya, tetapi kadang siswa menjadi agak bingung ketika misalnya angkanya menjadi seperti ini, 5 ditambah negatif 3 ya, 5 ditambah negatif 3. Dari masalah yang sering muncul ya selama beberapa kali Pak Guru mengajar, itu yang sering muncul seperti ini. Mereka menjawab seperti ini, 5 tambah negatif 3. Itu cara berpikirnya begini. Ini yang cara berpikir salah ya. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Karena ini ada tanda negatif, hanya sekedar dipasangkan gitu aja, ditemplok kayak gitu aja. Padahal ini salah besar ya, bukan seperti itu. Nah, cara berpikirnya gimana? Nah, kita pahami dulu ya tentang bilangan bulat positif dan negatif. Kita bisa menganggap bilangan bulat positif ya dan juga bilangan bulat negatif itu ini adalah tabungan, ini adalah utang ya, tabungan, utang ya. Kalian milih punya tabungan atau punya utang? Nah, itu. Nah, misalnya seseorang punya tabungan sebanyak 5 juta. Kemudian dia juga punya hutang sebanyak 3 juta. Berarti uangnya tinggal berapa? Kalau dia punya tabungan 5 juta, punya utang 3 juta, berarti uangnya tinggal berapa? Tentu saja tinggal 2 juta. Nah, tadi kan digabung kan,
tabungannya sama utangnya kan digabung. Digabung itu bahasa lainnya adalah dijumlah. Jadi 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Ya. Jadi punya tabungan 5, tapi dia juga punya hutang 3. Jadi sisa uangnya berapa? Yaitu 2. Oke, itu cara berpikir yang pertama. Nah, supaya kamu lebih memahami apa sih itu bilangan negatif dan bagaimana cara penyelesaiannya, ya gitu ya. Anggaplah negatif itu adalah utang. Jadi nek punya sesuatu yang lebih tapi dia punya utang, nah justru malah punyanya itu akan berkurang meskipun tandanya itu ditambah. Ya, contoh lagi misalnya 10 ditambah negatif 9. Nah, berapa? Punya tabungan 10, punya utang 9. Berarti uangnya pasti tinggal 1. Ya, gitu ya. Nah, tapi misalnya ada lagi seperti ini. Punya tabungan 3, tetapi hutangnya sampai 7. Nah, gimana ini? Kok tabungannya sama hutangnya lebih banyak hutangnya? Berarti gimana? Nanti hasil akhirnya uangnya gimana? Pasti dia akan masih berhutang. Nah, hutangnya berapa? Kan punya hutang 7, terus dibayar 3. Berarti kan masih sisa toh? Masih sisa berapa? Masih sisa 4. Berarti hutangnya itu masih ada 4. Ya, seperti itu contohnya. Nah, atau mungkin seperti ini. Ini ada lagi negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Nah, utang kemudian ditambah hutang lagi, otomatis hutangnya pasti akan menumpuk semakin banyak loh. Nah, maka ini menjadi semakin banyak, masih tetap hutangnya berapa ya, di jumlah tadi hutangnya ini 4 ditambah dengan 2. Nah, jadinya hutangnya ada 6. Oke, itu dulu ya dasarnya ya.